Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marianti, NIM 220 5121. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bakteri. Nah, kami dari kelompok 1 berjumlah 6 orang, ada Samuel, ada Nurdiansyah, ada Febri Putra, ada Nirwana Arinatuka, serta ada Yeti Oklavianisari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Apa sih itu bakteri? Nah, yang lain penasaran kan, apa sih bakteri? Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama domain Archaea, serta bakteri ini digolongkan sebagai prokariota. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan kami tentang bakteri yang merugikan. Sebelumnya dulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Febri Putra Sukurman Zaluhu, kelas 1-3 farmasi. Nah, sesuai dengan pembahasan kami tentang bakteri yang merugikan, di sini kami akan menjelaskan apa itu dulu yang dimaksud dengan bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme mikroskopis yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Nah, tentunya bakteri ini bisa hidup di daerah lingkungan yang beragam, seperti air, daerah tanah, sungai, dan di air laut juga. Tentunya bakteri ini ada pun dampak yang merugikan pada tubuh manusia, yaitu berinfeksi yang menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari yang ringan, berat, bahkan hingga menyebabkan risiko kematian. Tentunya ada pun contoh dari bakteri yang merugikan, seperti bakteri Staphylococcus pyogenes. Bakteri ini termasuk dalam bakteri gram positif, karena bakteri ini digolongkan sebagai bakteri yang merugikan manusia, karena dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi jaringan lunak. Kemudian juga dapat berinfeksi parah seperti demam berdarah. Nah, tentunya ini juga termasuk bakteri yang dapat merugikan pada manusia. Nah, tentunya ada lagi contoh dari bakteri yang merugikan seperti Staphylococcus aureus. Tentunya jenis bakteri ini juga merugikan manusia dan biasanya terdapat di area hidung yang umumnya tidak berbahaya. Tapi dalam beberapa kasus bakteri ini dapat menginfeksi tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah, NIM 220 Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bakteri. 1. Bentuk batang atau silinder atau basil. Basil tunggal hanya berbentuk satu batang tunggal. Contoh Salmonella typhosa penyebab penyakit tipes. Diplobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Ketiga, Streptobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Yang kedua, bakteri berbentuk bulat atau kokus. Contohnya, Monococcus, bakteri berbentuk bola tunggal. Kedua, Diplococcus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Ketiga, Sarkina, bakteri berbentuk bola berkelompok 4 membentuk kubus. Keempat, Streptococcus, bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Yang ketiga, bentuk spiral atau spirillum. Contohnya, satu spiral golongan bakteri yang berbentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Yang kedua, vibrio atau berbentuk koma berbentuk spiral tidak sempurna, misalnya vibrio chorea penyakit kolera. Ketiga, Spiroseta berbentuk spiral yang dapat berbeda, misalnya
Aminatu Paritonga, NIM 200205127. Saya akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Bakteri dapat bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas dulu untuk reproduksi bakteri secara aseksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, yaitu dengan cara amitosis atau pembelahan secara langsung. Umumnya bakteri itu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Tapi ada loh bakteri yang membelah itu setiap 20 menit sekali, seperti bakteri Escherichia coli. Yang kedua, kita akan membahas reproduksi bakteri secara seksual. Nah, reproduksi secara seksual itu dilakukan dengan cara rekombinasi gen. Rekombinasi gen merupakan peristiwa bercampurnya sebagian materi genetik DNA dari dua sel yang berbeda sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Nah, rekombinan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, untuk konjugasi merupakan pemindahan gen dari dua sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Cara yang kedua dengan cara transduksi. Transduksi ini merupakan kombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus atau bakteriofag. Kemudian cara yang ketiga adalah transformasi. Nah, transformasi ini adalah kombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu bakteri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Oktavianisari, NIM 200-05148, kelas 1 3 farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai struktur pada bakteri di atas dibagi menjadi 2 bagian, struktur bakteri bagian luar dan struktur bakteri bagian dalam. Struktur bakteri bagian luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Sedangkan struktur bakteri bagian dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan flagasi. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Samuel Solon Panggabean dari kelas 1-3 dengan NIM 200205139. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis bakteri baik yang menguntungkan bagi manusia. Tidak semua jenis bakteri yang ada di dunia ini adalah sumber penyakit bagi manusia. Ada beberapa jenis bakteri baik yang menguntungkan bagi manusia. Apa-apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada Bifidobacteria infantis. Bakteri ini diyakini sebagai bakteri yang dapat membantu meringankan gejala IBS, termasuk juga perut kembung dan juga sakit perut. Yang kedua ada Bifidobacteria lactis. Bakteri yang menguntungkan ini ditemukan para ahli dapat menurunkan kadar kolesterol pada wanita, serta dapat menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes tipe kedua. Yang ketiga ada bakteri Tuberculous acidophilus. Bakteri ini dapat mengubah gula dan karbohidrat menjadi asam laktat, dan juga bakteri ini dapat mengubah susu menjadi yogurt. Yang keempat ada bakteri Cyanocobalamin. Bakteri ini dapat membantu produksi vitamin B12 dalam pencernaan dan juga memecahkan senyawa kompleks sehingga memudahkan diserap oleh darah. Yang kelima ada bakteri E. coli. Bakteri ini dapat membantu proses pencernaan dan juga dapat menjaga tubuh tetap sehat. Bakteri ini juga dapat memproduksi vitamin B kompleks dan juga vitamin K. Yang terakhir, yang keenam, ada bakteri Rhizobium. Bakteri ini sangat berperan penting dalam fiksasi nitrogen. Oke, itulah tadi beberapa jenis bakteri baik yang menguntungkan bagi manusia. Baiklah, jadi itu tadi pemaparan
1 meminta